Pernah dengar kan soal kasus pabrik skincare yang sempat ditutup oleh BPOM pada bulan Oktober tahun 2024. Jadi BPOM sempat menghentikan sementara produksi sebuah pabrik maklon kosmetik yang diduga milik HS. Alasannya ditemukan pelanggaran sistemik yang berulang yang katanya bisa menurunkan mutu dan mempengaruhi keamanan produk. Jadi serius banget ya guys. Tapi anehnya beberapa bulan kemudian di bulan Maret 2025 BPOM tiba-tiba berubah nada guys. Mereka bilang penghentian itu bukan karena kandungan berbahaya tapi cuma pemenuhan administrasi standar. Kok bisa berubah gini ya? Saya sih nggak mau asal nuduh guys, tapi kalau kita pakai logika ya ini agak janggal. Kalau dari awal memang nggak ada kandungan berbahaya, kenapa BPOM bilang ada pelanggaran sistemik yang bisa mengancam keamanan produk? Dan kalau cuma masalah administrasi, kenapa ya dihentikan dengan alasan yang cukup serius? Ada dua kemungkinan nih, BPOM memang menemukan sesuatu yang serius, tapi ada tekanan dari pihak tertentu buat melunakkan pernyataan mereka. Kemudian BPOM mungkin awalnya kurang cermat dalam memberikan informasi, sehingga sekarang mereka harus meralat pernyataan sebelumnya. Jadi guys, sebagai konsumen kita wajib kritis dan waspada. Dunia bisnis apalagi skincare punya kepentingan besar di dalamnya. Jadi menurut kalian ini cuma salah komunikasi ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang ditutup-tutupi? Drop pendapat kalian di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa follow buat update isu-isu viral lainnya. Sheila Saukia baru saja laporin Nikita ke polisi gara-gara ngomongin produk skincare-nya yang katanya berbahaya dan bisa bikin kanker kulit. Coba deh kita pikir. Kenapa sih Sheila nggak fokus aja buat benerin produk skincare-nya? Bukannya malah ke jalur hukum? Lebih lucu lagi, Sheila marah dibilang ular, tapi dia sendiri balas komentar orang dengan sebutan yang sama. Kok jadi menjilat ludah sendiri? Nikita sih jelas keras ya. Bilang kalau produknya Sheila tuh kayak air ingusan yang nggak jelas kualitasnya. Tapi, kalau produk Sheila emang berkualitas, kenapa sih kritik kayak gitu bisa sampai ngefek banget? Bukannya ngefokusin energi buat perbaiki produk, malah bikin drama yang makin jadi spekulasi publik aja. Masalahnya juga bukan cuma soal komentar Nikita doang loh. Penurunan omzet Sheila nggak mungkin cuma disebabkan sama satu pernyataan dari Nikita. Bisnis itu kan ada banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk citra produk itu sendiri. Kalau produknya udah ada isu sebelumnya, ya wajar dong kalau omset turun. Kalau Sheila bener-bener mau ngebuktiin bahwa produk dan dirinya layak dipercaya, jalan hukum bukan jawaban yang tepat. Malah ini lebih kelihatan kayak takut kritik dan nggak bisa nanggepin tantangan dengan bijak. Jangan cuman mengandalkan sensasi dan drama, tapi benerin dulu kualitas dan transparansi bisnismu. Intinya, harus ada inovasi, kualitas, dan tentu saja komunikasi yang terbuka dengan konsumen. Itu kunci utama buat bertahan dan dipercaya. Hai guys. Aduh Tuhan. Guys, katanya yang Ono minta penangguhan ya sampai Lebaran ya. Kenapa sayang? Hah? Kenapa minta penangguhan sampai Lebaran? Udah beli ini, apa? Nastar. Ayo lo, kemarin nantangin, katanya berani. Kemarin giliran waktu Nikmir dipanggil pertama kali, terus nggak datang. Siapa tuh yang duluan koar-koar, yang teriak-teriak katanya nggak punya mental alasan? Lah, terus sekarang minta penangguhan? Sampai hari raya, gimana itu? Hayo, jangan gitu katanya mental baja, tapi kok kayak gitu? Buktikan dong, katanya berani, katanya mentalnya kuat. Buktikan dong, ya. Jangan kayak gitu, ya. Ditunggu loh. Mari kita eksfoliasi dulu sambil cerita-cerita. Eksfoliasinya pakai eBright Skin guys. Jadi setelah video jebakan gue ke si Miss Mixer itu, dia kan playing victim tuh, kayak ngerasa videonya gua report sehingga videonya kehapus, katanya sih begitu ya. Padahal seumur-umur gua nggak pernah nge-report orang, nggak pernah ngeblok orang. Dia tuh malah yang sering ngeblok orang kan. Followers gue tuh banyak tuh yang bilang kalau diblokin sama dia. Udah pihak mereka yang blunder, malah playing victim seakan-akan videonya terhapus. Lagian gue malah seneng sih sebenarnya kalau videonya dia itu masih eksis di profilnya dia gitu. Ya, sesimpel nunjukin kegoblokannya dia sendiri. Ngapain juga gua report-report, ngapain juga kita pada nge-report kan.
Paling juga itu kerjaannya komplotan mereka itu karena udah ke-spill majikannya siapa, udah blunder, jadi komplotannya itu pada di briefing tuh, report aja nih postingan ini biar seakan-akan pihak sana tuh yang ngapus videonya, begitu. For your information, mereka itu masifnya di Instagram, guys. Karena di Instagram itu nggak banyak panduan komunitas sih. Jadi kalau komen asal-asalan aja di sana itu aman banget. Beda banget kalau di TikTok. Kita komen yang nyeleneh dikit aja. Bahkan nggak nyeleneh pun juga kena pelanggaran kan. Terus kan setelah video gua nge-stage si Miss Mixer itu, kayaknya nih komplotan mereka itu langsung di briefing gitu kan. Nih serang nih VT-nya si Bobby nih. Kita serang personal aja yuk. Soalnya narasi mereka itu untuk menjatuhkan karakter gua, selalu arahnya itu kalau nggak boti ya main-main fisik gitu, ngomongin kejelekan inilah, jelek muka, jelek segala macam. Gua sih ya ketawa aja ya. Karena mereka mampunya cuman nyerang fisik gitu. Padahal gua kalau mau main fisik juga sebenarnya gampang banget tuh nyari celah dari muka-muka mereka itu. Nggak ada tuh. Yang enak dilihat itu nggak ada. Gue yakin kalau dikumpulin mereka semua juga nggak ada tuh yang lebih cakep dari gua, ya nggak? Ngaca bos, itu teman-teman lu lihat aja tuh mukanya burik semua anjir. Terus ada lagi yang ngatain boti lah, apalah segala macam. Dan nggak cuma di gue ya, Doklip tuh kalau nggak salah kemarin itu juga diserang lewat DM, dikata-katain boti lah segala macam. Nggak mempan, lu ngomong boti segala macam, nggak ada yang peduli. Malah kayaknya teman-teman mereka tuh yang banyak botinya ya. Lagian kayaknya semangat banget ngatain gue boti. Emang kalau gue boti, lu mau ngantri apa? Sekian celotehan dari boti, Bobby yang anti boti. Seorang dokter, ya, ia sebut saja Janet Tansa, siapa namanya. Dia melakukan sinisme sindiran, ya, kepada saya, ya, yang mengatakan pengacara yang mengemis di RDP kemarin di Komisi 6, gara-gara saya melakukan gerakan self-doktif. Saya sayangkan ya, bahasa kata mengemis ini keluar dari seorang dokter yang pada dasarnya dia officium nobile, sama dengan seorang pengacara. Tetapi saya tidak akan membalas dengan bahasa atau kata-kata yang kasar. Percuma. Ya, bagi saya ini menjadi menurunkan derajat keilmuan saya ya. Saya mengajar ya di Adminkes S2 Adminkes. Salah satu banyak sekali ya, bukan salah satu mahasiswa S2 yang profesinya dokter. Saya ngajar ya hukum kesehatan dan salah satu juga etika profesi. Yang model-model begini menurut saya itu tidak beretika. Gini ya. Yang saya katakan di Komisi 6 itu adalah bentuk majas sarkasme, paham sarkasme? Ya, saya ingin menunjukkan, hey, berat loh di posisi konsumen. Ya, konsumen datang ke Jakarta dengan biaya sendiri. Beda dengan bujer yang hanya komen dibayar 5.000. Ya. Beda dengan orang yang berdiri di para owner, ya. Membela para owner apapun yang dilakukan. Duit mereka banyak. Itu sarkasme. Kenapa saya lakukan? Lihat frasa selanjutnya yang saya sampaikan di Komisi 6. Ya, saya sampaikan. Saya sudah mengirim surat dari tahun kemarin untuk meminta RDP melalui BPKN, tetapi kalah cepat dengan para owner. Kenapa? Karena konsumen adalah orang yang paling lemah. Posisinya tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, tidak punya relasi kekuasaan. Paham? Ya, itu maksudnya. Sarkasme kau tanya kepada DPR yang terhormat yang kemarin kita temui, adakah satu orang yang ngasih sangu kepada para korban? Saya take korban-korban. Kalian dikasih sangu nggak sama para DPR itu? Nggak, dan kita tidak meminta. Setelah itu ada sesi foto memoto, kita tidak pernah meminta serupiah pun. Beda mental kami. Mental kami adalah idealisme memperjuangkan konsumen. Bukan mental penjilat kekuasaan atau penjilat para owner. Paham kau? Ya, paham. Nah, aku ngomong panjang-panjang nggak paham. Sekarang saya pingin komentarmu. Bagaimana komentarmu terhadap WT yang sudah dinyatakan melanggar hukum? Owner WT yang nakal, yang melanggar hukum itu gimana? Komentarmu? Hah? Ayo, sekarang komentarmu gimana? Kau bilang orang pengemis. Ya. Mental kami, saya bukan pengemis seperti yang kau bicarakan. Kami bicara, kami berada di pihak konsumen,
itu justru karena kami mempunyai kemandirian berpikir. Iya, karena kami tidak mudah dibayar, karena kami tidak mudah dibodohi, dan kami tidak mudah dibungkam hanya dengan secuil rupiah. Owner-owner yang kau bela itu, kaya, flexing, itu dari kami para konsumen yang dibodohi. Paham kau?